Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kehadiran Al-Mukarram Dr. Haji Nurdin yang insyaallah akan mengisi tauziah di ba'da maghrib hingga isya nanti. Semoga nasihat-nasihat beliau di malam hari ini bisa berguna untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami berikan waktu kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nurdin. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqabuli hajatina wa anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua yang hadir di masjid yang penuh dengan barokah dan mulia ini, memberikan kita semua nikmat iman dan Islam. Lebih-lebih terutama memberikan kita semua nikmat umur yang insya Allah akan kita gunakan sisa umur kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pribadi mulia baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta para jajarannya, ketua dan jajarannya, para asatid, para alim ulama, habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga jemaah bapak-bapak dan ibu salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sempat terpikir, kenapa ketika awal kali Al-Quran itu turun surah surah Al-Alaq, namun tidak diletakkan di awal kali Al-Quran. Namun yang masuk yang pertama kali dibaca itu adalah surah Al-Fatihah. Seringkali kadang-kadang ada yang bertanya demikian, kenapa Ustaz awal kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang pertama kali turun, namun tidak diletakkan di awal-awal surah dari Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kalau kita teliti, kita uraikan dulu. Iqra. Menurut ilmu sintaks dan morfologi atau ilmu nahwu sorof,
Jadi istilah itu ada nahu, ada sorof. Kalau nahu itu tuh grammar, itu perubahan akhir kalimat dan perubahan mufrad ke jam' atau tasniyah. Saya kasih contoh sedikit saja. Kayak tadi yang namanya nahu itu sangat bermanfaat, Pak. Jadi kalau kita harokat itu tuh beda yang kita sebut, dia maknanya sudah akan berbeda. Kalau yang seharusnya kita baca fathah, kita baca dhammah, atau dhammah malah kita baca kasrah, maka kedudukannya bisa menjadi subjek atau objek, atau dalam istilah nahwu itu bisa menjadi fa'il atau maf'ul bih. Sama kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh kalau harokatnya itu tuh beda, bukan harokat pang, apa hurufnya ya huruf-huruf yang a, i, o, e itu tuh kalau sudah berbeda maknanya sudah beda. Misalkan aja kayak misalnya kita tulis k titik mb titik eng. Itu macam-macam sudah membaca, bisa kembang, bisa kembung, bisa kambing dan seterusnya. Sama kalau misalnya ketika kita antara azan dengan iqomah itu kan tadi kan ada bacaan ya, yang membaca astagfirullahalazim min kulli dzambin azim itu kan ada Pak ya. Nah itu tuh salah satu doa yang tidak akan pernah tertolak oleh Allah. Allah pernah meminta kepada kita, mintalah kau kepadaku kata Allah, pasti akan kukabulkan. Nah jadi ada waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Kalau kita mengejar tempat ini butuh finansial, butuh materi. Karena tempat-tempat yang mustajab itu hanya di daerah Mekah dan Madinah, Multazam, Sumur Zamzam, Makam Ibrahim, di Raudah dan seterusnya. Itu kita butuh materi. Tapi kita bisa hanya mengejar waktu. Waktu itu kapan? Salah satunya antara azan dengan iqomah. Karena Rasul pernah mengatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqomah. Doa itu tidak pernah tertolak antara azan dengan iqomah. Nah, jadi salah satunya membaca kayak tadi astagfirullahalazim. Nah, di situ yang kita cermati hati-hati kita dalam mengucapkan harokat. Nah, ketika misalnya kita membaca astagfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfirudz dzunuba illa, yang benar adalah Rabbul. Jadi Rabbul itu kedudukan menjadi subjek, beliau menjadi pelaku, menjadi pemaaf. La yaghfirudz dzunuba, tidak ada yang mengampuni akan dosa illa melainkan Rabbu. Nah, jadi bagaimanapun kedudukan fa'il atau subjek itu dia kalau dia dalam keadaan mufrad itu harus berharokat dhammah. Jadi la yaghfirudz dzunuba illa Rabbul alamin. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, kembali kata-kata iqra tadi, iqra ini itu menggunakan dengan kata kerja, perintah dalam istilah sorof. Jadi kalau iqra ini asal katanya adalah qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi kalau qara'a itu membaca. Misal qara'a Nurdin Qur'an, Nurdin membaca Qur'an, itu past tense. Nah, tapi kalau yaqra'u itu presentnya. Jadi sedang membaca. Kalau Qur'an itu bacaan yang diulang-ulang. Nah, sementara kata-kata iqra ini adalah perintah bacalah. Uniknya dalam surah Al-Alaq ini iqra, di situ kalau istilah sorof, kata kerja itu ada dua Bapak, Ibu. Ada lazim, ada muta'addi. Apa maksud lazim dengan muta'addi ini? Kalau muta'addi membutuhkan kepada objek. Misalnya Nurdin membaca Al-Qur'an, maka Qur'an menjadi objek, ya, menjadi sasaran Qur'an yang dibaca. Nah, tapi kalau misalnya jalasa Nurdin fil musholla, Nurdin duduk di musholla, itu nggak ada objeknya. Nah, uniknya dalam kata-kata iqra itu Bapak dan Ibu, iqra bacalah, tapi Allah tidak menyebut yang dibaca itu apa. Coba kita perhatikan. Di situ kalimatnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Ada nggak perintah di situ yang dibaca itu apa? Hingga Rasulullah mengatakan ma'ana biqori. Ma'ana biqori itu ada dua maknanya Pak. Ma'ana biqori itu yang satu sisi mengatakan aku tidak bisa membaca. Karena andai kata Nabi Muhammad itu bisa membaca, Nabi kan digelar sebagai ummi Bapak ya, Bu ya. Nabi kita itu digelar sebagai ummi, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena apa? Dikhawatirkan andai kata seseorang itu bisa membaca dan bisa menulis, maka sudah disangkakan bahwa Quran itu adalah redaksi dan karangan Rasulullah SAW. Tapi pada kenyataannya Quran itu adalah hasil ilham dan wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur.
Nah, kata-kata Iqra di sini uniknya Allah tidak menyebut yang dibaca itu apa. Beberapa para ulama menjelaskan kata-kata Iqra ini adalah yang dibaca itu tidak terikat. Ya, yang dibaca itu bebas. Yang dulu tidak ada sekarang sudah dipelajari. Yang dulu belum diketahui sekarang sudah mulai dipahami. Itulah kata-kata Iqra. Nah, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Saya kalau campur pakai bahasa Banjar enggak apa-apa lah, bepander. Agak tegang kalau pakai bahasa Indonesia. Ulun pak lain orang Cina lain. Saya Kutai, bapak tuh Kutai Morebengkal, mama Jawa. Cuma sejak halus tuh kada pernah diajari bahasa Jawa dengan Kutai. Karena dulu pernah di pesantren Al-Falah Banjar baru 7 tahun, lingkungannya kawan-kawan orang Banjar, jadi dikira orang Banjar. Ya alhamdulillah diakui sebagai orang Banjar. Jadi campur kena bahasa Banjar tidak apa-apa lah, yang penting pian paham. Anda pakai bahasa Jawa kada kawulun. Oke. Nah itulah apa ya kata-kata Iqra. Jadi sebelum ulun jelaskan hal-hal yang lain, kita kupas satu ayat ini dulu. Ini agak lumayan panjang. Jadi di situ menyebut kata-kata bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbika itu artinya apa? Tuhan ya. Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Macam-macam. Tuhan itu bahasa Arabnya bisa disebut dengan Rabbun, bisa disebut dengan Malik, bisa disebut dengan Ilah. Kalau pian kan tadi gini Pak. Tadi Quran itu kan bunyinya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbika Tuhanmu. Akar kata Robbi itu bermudhaf kepada kalimat isim domir kepada Tuhanmu. Nah, kalau pian baca zikir, tahlil itu dibaca apa? La ilaha illallah. Kenapa tidak dibaca la robba illallah? Karena Rob juga artinya Tuhan. Coba kalau zikir la robba illallah, la robba illallah, kada nyaman. Ya kalau, nah ternyata apa? Kata-kata Rabbika itu tuh artinya adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur, dan penggunaan kata-kata Rabb itu seringkali identik dengan kata kerja. Kata kerjanya apa? Khalaqa. Satu contoh. Yang kedua, penggunaan kata-kata Rabb kayak yang dengar tadi antara azan dengan iqamah. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa Rabbul alamin, bukan Rabbal alamin. Kata kerjanya di sana apa? La yaghfiru dzunub, tidak ada yang mengampuni dosa. Intinya bahwa kata-kata Rabb itu kurang tepat untuk dijadikan syahadat pian. Pian kalau syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa tidak asyhadu alla malika? Artinya Tuhan juga. Atau yang bersyahadat asyhadu alla rabba illallah, Tuhan juga artinya. Nah ternyata kata-kata Rabb itu kurang tepat penggunaannya. Yang tepat itu adalah dengan kalimat kata-kata ilah. Kena ulun kupas apa sih ilah itu tuh? Ilah lain acil ilah. Jadi mun kasih ngaran tuh Pak lah, hati-hati Pak lah. Ngaran kawan anak mun dikasih ngaran Bu, nek kalau pian kasih ngaran anak nama tuh doa nek Bu lah, jadi jangan sampai salah keliru. Kadang ada nih ulun dengar kisah aja Bang, ya kadang-kadang kan sebagian itu kan ada tradisi lokal, ada budaya-budaya lokal. Kalau orang tuh lahir di hari pon, munnya laki-laki poniman gitu, kalau munnya perempuan poniem itu ya, kebanyakan kan kayak gitu Bu ya. Nah, oke. Tapi kan yang penting mereka ada punya niat dan tujuan itu jadikan sebuah doa. Nah jadi kalau nama yang bagus itu tuh Bu, dikasih nama-nama kata Muhammad tuh paling baik sudah, atau dengan Asmaul Husna. Tapi kalau mengambil Asmaul Husna diawali kata-kata Abdun Rahman, Abdur Rahman, Rahim, Abdur Rahim, Somad, Abdus Somad, Allah, Abdullah. Jangan dah pakai Abdun, siapa ngaran? Allah Subhanahu Wa Taala. Woi, mah hebatnya. Jangan kayak itu. Nah tuh ya. Nah jadi kembali kayak tadi, satu tadi ya kata-kata Rob itu kurang cocok untuk jadikan dalam sebuah syahadat kita. Ada. Kemudian ada Tuhan dengan sebutan lain, Malik. Malik ini apa?
Malik ini artinya yang merajai atau yang menguasai. Terdapat di dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-4. Nah itu, jadi kalau pian ngimami di rumah, mengimami sebagai kepala rumah tangga, istri dan anak-anak, perhatikan panjang pendeknya Pak. Kasih itu kan kalau Malik dibaca panjang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita qiraat Hafs bin Asim. Jangan terbaca yang terpendek, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita kurang tepat. Memang ada sebagian qiraat yang memperbolehkan itu, cuma kita di sini kebanyakan qiraat Hafs bin Asim. Nah, sama dengan surah An-Nas. Seringkali orang kalau baca surah An-Nas itu tuh dihubung-hubungkan dengan Fatihah, dipanjang-panjangkan. Ya kalau Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oh, salah deh itu. Yang bujur adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi yang pendek dibaca pendek, panjang dibaca panjang. Jadi Malik atau Malik maknanya sama, yang merajai atau yang menguasai. Namun itu kurang tepat juga dijadikan sebagai syahadat kita. Nah, berbeda dengan kata-kata ilah. Ilah ini nih artinya adalah Allah. La tiada ilaha melainkan illa, salah. La tiada ilah Tuhan illa melainkan Allah. Ilah ini adalah sesuatu yang disembah dengan sebenarnya atau dengan tidak sebenarnya, maka itu jadikan sebagai Tuhannya. Maksudnya bagaimana? Ini surah Al-Jathiyah ayat 23. Di situ ketika Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, wahai Muhammad, kata Allah berbicara dengan Rasulullah, coba kau perhatikan ketika mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Ini artinya apa Pak? Ketika seseorang tunduk dan patuh terhadap hawa nafsu matanya, terhadap hawa nafsu tangan, telinga dan mulutnya, termasuk dengan hawa nafsu kemaluan dan perutnya, maka dia jadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Jadi kalau orang itu tunduk patuh terhadap hawa nafsu atau dijadikan sebagai Tuhannya. Ini punya asbabun nuzul. Ini ayat karena apa? Itu karena kesombongan Abu Jahal terhadap Rasulullah. Dia mengatakan demi Lata dan Uzza, saya tidak akan pernah mengikuti risalah Muhammad itu sampai dengan selama-lamanya, karena kesombongannya. Nah itu Pak. Jadi kata-kata ilah itu maknanya lebih luas ketika orang itu tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu, baik itu hawa nafsu, baik itu sifat maupun benda-benda, maka dia jadikan sebagai Tuhannya. Sedikit ulum bekesah bolehlah. Nah ini Pak, mudah-mudahan pian dapat memahaminya. Tentang masalah ada benda-benda yang dianggap mempunyai mempunyai kekuatan, yang dianggap barang-barang ini mempunyai ruah, mempunyai pusaka. Atau kita perlu hati-hati jangan sampai kita berlindung dengan barang-barang seperti ini. Jimat. Ya kalau apalagi ulun Pak kadang perhatikan kalau pas misalnya ada orang, kita ini kan kadang-kadang Pak ya, kita ini masih terkontaminasi dengan paham-paham Hinduisme. Maksudnya bagaimana paham Hinduisme itu tuh? Kita tuh seringkali ditakut-takuti kalau misalnya istri ketika dalam keadaan hamil, suami nggak boleh apa-apa Pak. Nggak boleh bermamai, nggak boleh apa? Nggak boleh memotong ayam. Ya kalau motong ceker. Nah, habis itu apa lagi? Kada boleh mancing. Namun mancing bibir ikan robek, ini takut anak jadi sasaran. Kayak itu kalau. Nah, jadi bukan hanya sebatas itu aja Pak. Kawan-kawan ulun di Bali itu, dia ada cerita. Kalau kami bukan hanya sampai di situ aja Pak. Kami kalau istri itu hamil, ini Hinduisme, ya Hinduisme itu yang turun kepada hingga kita tidak bisa memisahkan mana itu Islam dan mana yang tidak. Jadi kalau istri itu hamil, kami itu kalau suami nggak boleh motong rambut, kuku, bulu, kumis nggak boleh, jenggot, bulu ketek nggak boleh itu, semua gondrong tuh Bang, sebelum gondrong.
Nah, itu sampai istri itu setelah melahirkan baru kami boleh potong. Akhirnya apa? Ini kan sampai melilit handuk aja takutan. Ya kalau takut apa? Terpelilit ya usus ya. Nah, usus dalam perut mamanya aja. Pusat ya, tadi pusat kok usus. Jauh benar usus ke tadi pusat. Nah, itu sebuah contoh. Bahkan tidak cukup hanya sampai di situ. Jadi kalau pas anak itu tuh setelah lahir itu kan disertai dengan plasenta kan, tembuni Pak ya, tembuni. Uniknya apa di kita Pak? Tembuni itu diapain? Kasih garam, ya kan? Kasih asam jawa, goreng nggak? Ada kalau. Jadi kalau misalnya itu anaknya nanti saat dia dewasa itu pandai bersolek, itu kan, dia cantik, nanti di dalam kendi itu dikasih apa? Sisir itu kan, Masya Allah. Dikasih apa lagi? Cermin, buka salon. Kadang kalau misalnya tuh sampai apa, anak tuh misalnya dia pintar, cerdas, saat dia dewasa dikasih pulpen, penggaris, buku. Nah ini Pak yang perlu kita sikapi Pak, paling tidak perlu pelan-pelan kita hindari ya. Dulu saya memang awalnya seperti itu juga, karena ditakut-takuti. Nah jadi caranya memang kita hidup penuh apa, kita tuh biasa dengan tradisi lokal. Hanya tradisi lokal itu ketika misalnya bertentangan sedikit dengan Islam itu kita tinggal arahkan. Contoh misalnya kayak beras kuning, ulun sedikit bergeser Pak. Pandangan ulun pribadi ya, beras kuning, selawatnya bagus. Jadi pernah ada orang bertanya pada saat tasmiyah, Ustaz kalau kami tasmiyah ini apa yang perlu disiapkan? Jadi saya bilang seperti biasa, siapkan gunting dengan apa, sari kurma. Biasanya kan kurma dihaluskan kan tuh di tahnik, itu kan kesunahannya. Nah terus apa lagi Ustaz? Kalau mau pakai tepung tawar ya silahkan saya bilang. Jadi jangan kada paham tepung tawar itu apa. Jadi pada saya besok ini saya hadir pas mau nasmiyah kan bujur tepung disiapkan. Tepung tawar bujur tepung baik, anak di tepungnya anaknya rupanya. Nah ini kan ada sebuah hikayat kan, ini kan sebuah tradisi Arab tapi diislamkan. Dari Aisyah pernah mengatakan kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina gulamun bakhsyatan wa talah bidami ala ra'sihi. Kami di masa jahiliyah kata Aisyah itu kalau kami melahirkan anak, kami itu nyembelih kambing. Setelah kambing itu disembelih, darahnya itu diambil menggunakan dengan kapas, lalu kami tutulkan kepala si anak. Paham Pak? Dulu tuh masa jahiliyah sebelum Islam datang, itu kalau anak tuh lahir, itu nyembelih kambing bubuhan Arab nih. Habis kambing disembelih, darahnya diambil dengan kapas, lalu ditutulkan kepala si anak. Falamma ja'al Islam, ketika Islam itu tuh datang di tengah-tengah kami tetap menyembelih kambing. Artinya apa? Bagaimana sebisa mungkin Islam itu tuh mengadopsi, bukan menghilangkan, bukan dikit-dikit membid'ah-bid'ahkan. Nah itu yang khawatir seperti itu Pak. Jadi ketika Islam itu tuh datang, kami ganti yang darah kambing itu biza'faronin. Za'faron itu minyak harum safron. Nah, itu hukumnya sunnah. Ditutupkan kepala si bayi. Ternyata prakteknya di lapangan itu tuh bukan hanya bayinya saja dikasih tepung tawar, bapaknya dikasihin juga, mamanya dikasihin juga, sampai kepala, sampai dengan kaki-kakinya. Oke, monggo silakan. Nah itu tuh sebagai tradisi Arab yang ketika Islam itu datang tuh tinggal mengarahkan. Sama dengan ketika beras kuning tadi. Jadi kalau sampai ada yang bilang Ustaz, apakah menggunakan beras kuning? Saya bilang monggo silakan. Tidak bisa dihilangkan tradisi seperti ini. Cuma dibikin yang agak lumayan bagus. Jadi misalnya beras kuning itu di situ kan dibuat dalam plastik. Nah dikasih situ permen. Ya kalau dikasih situ apa? Uang logam. Jadi kalau misalnya lebih bagus jangan logam lagi. 100 ribuan. Nah itu tradisi yang tidak bisa kita hilangkan, tapi kita tinggal mengarahkan. Selawatnya sudah bujur, selawatnya benar. Yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah mengatakan al-bakhilu inda man dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang paling engken, tahu engken Pak? Sekek kata orang Kutai, medit, serakah. Ketika mendengar kata-kata Muhammad dia nggak mau bersalawat kepadaku. Maka kalau kita mendengar kata-kata Muhammad yang tertuju kepada Rasulullah, kita dianjurkan untuk mengucapkan salawat. Kalau orang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih, jawab yang baik, jawab yang benar, jawab yang khusyuk.
Jangan pas orang berkuciak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, cuma memeleh. Yang penting rame aja. Apalagi bulan Ramadan nanti. Nah itu Pak, itu salah satunya. Jadi ada perintah-perintah kalau kita mendengar kata-kata selawat, kita membaca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedikit menyimpang, biar kita paham. Ini mimbar khutbah Jumat. Ya kalau seringkali khatib kalau khutbah itu kan ada mengucapkan kepada jemaah, Wadzukurullahal azim yadzukurkum. Pernah dengar Pak? Pernah ya? Pernah khatib mengucap itu? Kalau pasti dengar pian, yang kada dengar pasti biasanya guring. Khatib itu kalau mengucapkan Wadzukurullahal azim yadzukurkum, itu perintah Pak. Kita diperintahkan untuk zikir. Jadi kalau ulun pas di Mesir, ulun pernah kuliah Pak di Mesir, tapi bukan di Al-Azhar. Ulun ngambil S2 di Liga Arab, ngambil Syariah wal Qanun. Jadi waktu itu pas ulun dengarkan khutbah Jumat di sana, kalau khatib mengucapkan Fadzukurullahal azim yadzukurkum, itu serentak Pak. Orang-orang sana tuh kan paham dengan bahasa itu kan. Mereka mengucapkan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu gemuruh suara di jemaah di masjid itu mengucapkan zikir. Kalau khatib itu mengucapkan Pastaghfiruh, ada kalau Pastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim, itu istighfar. Artinya Pak, istighfarlah kalian minta ampun kepada Allah. Namun di sana Pak, di Mesir itu kalau mereka mengucapkan Pastaghfiruh, itu sampai mengucap gemuruh suara jemaah itu mengucapkan istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Jadi ulun kalau pas lagi khutbah, kena yang ulun berapa kali khutbah itu kalau sudah mengucapkan Pastaghfiruh, itu ulun ulang berkali-kali. Ya syukur-syukur ada yang paham di sana. Kalau sudah ulun mengucapkan Pastaghfiruh, Pastaghfiruh, Pastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, baru baca istighfar seorang Astaghfirullahaladzim, kadang jawab. Nah jadi kalau sama kayak dengan kita di itu Pak ya, Samarinda kan sama. Alhamdulillah kalau ada hati mengucapkan Fadzukurullahal azim yadzukurkum, buring bebannya. Makanya kita disunahkan jam 9 kah atau jam 10 itu tidur sebentar waktu Qailulah, biar kita bisa mendengarkan khutbah Jumat tersebut. Nah kembali ke zikir tadi Pak lah, yang kata-kata ilah tadi. Ilah ini tentu adalah sesuatu yang disembah dengan sebenarnya atau dengan tidak sebenarnya dikatakan sebagai Tuhan Allah. Jadi kata-kata ilah itu tuh maknanya lebih luas daripada kalimat Malik dan Rabbun. Itu Pak zikir ya. Jadi zikir itu boleh dengan kalimat la ilaha illallah, boleh, monggo silakan. Atau dengan zikir ada gini-gini. Jadi gini Pak, dalam sebuah hadis itu kan mengatakan abdalul zikri bukan Pak Lam, kan ada Pak Lamnya hadis itu. Jadi abdalul zikri la ilaha illallah wa abdalud du'a alhamdulillah. Satu hadis. Makanya kalau yang bertahlilan itu tuh kan biasanya kan ada kalau orang mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdalul zikri fa'lam, itu tambahan Pak, fa'lam itu ketahuilah annahu sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Hadis yang kedua mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ada kalimat yang paling afdal aku ucapkan kata Rasulullah dan orang-orang sebelum aku atau nabi-nabi sebelum aku dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ulama-ulama tasawuf, bapak-bapak dan ibu, itu memahami kata-kata zikir itu bermacam-macam. Ada zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Satu. Ada juga orang tuh zikirnya pingin cepat biar dapatnya lebih banyak, lalu mengucapkan dengan kalimat kata-kata Allah, Allah, Allah. Ada juga orang tuh zikir pingin lebih cepat lagi Pak daripada kalimat Allah. Apa misalnya? La itu artinya lahu, baginya Allah. Dari mana kalimat itu tuh? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dijadikan sebuah zikir. La boleh. Nah ada lagi zikir tuh orang pengen cepat lagi Pak biar dapatnya lebih banyak zikirnya itu. Dengan apa? Ucapan
Hu. Ada kalau pernah dengar pala? Hu. Nah, saya mendengar kata-kata hu itu tuh Pak ketika saya mengambil ijazah Thariqah Samaniyah dengan Abah Sekumpul, Guru Zaini bin Abdul Ghani ketika masih mondok. Jadi kan guru sekumpul tuh kalau setiap hari Sabtu beliau ngajarkan kami kitab Nasihuddiniyah di pesantren Al-Falah. Nanti kalau hari Rabu kami ke sana, kemana? Ke Mushola Raudhah di Martapura. Itu belajar kitab Riyadhus Shalihin, hari Kamis belajar kitab Ihya Ulumuddin. Kami diijazahkan dengan Thariqah Samaniyah ini nih, ada sebutan kata-kata hu. Hu itu apa hu? Hu itu artinya dia. Itu isim domir, kata ganti. Dalam ilmu nahwu, jadi istilah apa? Kata-kata hu tadi itu tuh ibarat seperti kayak a'raful ma'arif wa ismud domir, apalagi jadi lebih ma'rifat itu tuh adalah isim domir atau kata ganti, lebih-lebih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hu itu tuh bukan singkatan. Hu itu bukan singkatan, Pak. Jadi kalau orang Arab tidak pernah menyingkat-nyingkat nama. Beda kayak kita di sini. Nurdin panggil jadi pendek Din. Ya kalau Muhammad Mat. Gitu kalau Pak. Salahuddin Leh. Ada juga kayak gitu. Kalau sana menyebut dengan nama secara lengkap Pak, ya Salahuddin, ya Nuruddin, ya Aminuddin, ya Muhammad dan seterusnya. Gak pernah memendek-mendekkan nama. Tapi kalau kalimat boleh ada dipendek-pendekkan. Misalnya dengan kalimat apa? Hamdallah dari kalimat alhamdulillah, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, kayak gitu kan? Itu singkatan, boleh di sana. Makanya dalam sebuah hadis itu ada mengatakan tentang masa singkatan itu tuh pernah Rasulullah bertemu dengan beberapa wanita yang sedang berkumpul. Rasul memberikan apa nasihat? Apa kata Rasulullah kepada wanita? Dengan kata-kata yang kalimat singkat-singkatan tadi. Rasul mengatakan apa? Alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdisi. Wahai para wanita, kata Rasulullah, biasakan kalian itu mengucapkan tasbih. Apa tasbih tadi? Subhanallah. Wat tahlil, ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Wat taqdis, takdis ini kalimatnya lebih khusus daripada kalimat tasbih. Memang agak-agak mirip. Tapi kalau orang membaca tasbih belum tentu mengucapkan takdis. Tapi kalau orang mengucapkan takdis sudah pasti dia mengucapkan tasbih. Apalagi sambung kata Rasulullah, wa aqidna bil anamil, pada saat kalian mengucapkan tasbih, tahlil dan takdis tersebut gunakanlah dengan jari jemari pian berataan. Bukan menggunakan dengan tasbih. Mungkin ada yang pernah dengar, ulun pernah beberapa kali menyampaikan hal seperti ini. Ulun sedikit mengesahkan. Pian pernah membaca Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu tuh pengarangnya Habib Abdullah Al-Haddad. Semasa hidup beliau kalau habis sholat mengucapkan tasbih, tahlil dengan tasbih, subhanallah, alhamdulillah dengan Allah Akbar itu sering kali menggunakan dengan jari jemari beliau. Jarang sekali menggunakan dengan pakai tasbih. Jarang sekali. Habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Berapa jumlahnya semua? 99. Kalau genapkan jadi 100 lah. Dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hadisnya sahih Imam Muslim. Apa manfaatnya? Kalau dosa kita banyak seperti buih yang ada di lautan, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita sebab kita mengucapkan kayak tadi. Nah, pian, jadi itu yang digunakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, terus menggunakan dengan jari jemari beliau. Alasannya apa? Rasul mengatakan wa aqidna bil anamil, gunakan dengan jari jemari pian. Alasannya apa? Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat, karena dengan pian menggunakan jari jemari pada mengucapkan tasbih, tahlil dan tahmid tadi, itu akan mengampunkan dosa-dosa kita, akan melunturkan dosa-dosa kita, Pak. Karena kita kada tahu, tangan kita ini macam-macam kita buat dosa kan. Kita tahu yang kita sendiri yang tahu. Maka dengan cara bertasbih itu tuh mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi dengan tangan yang kanan. Jangan aku banyak dosa tangan kiri lalu bertasbih pakai tangan kiri. Jangan kayak itu. Lain juga. Nah, itulah banyak tentang masalah tahlil tadi. Jadi intinya bahwa tahlil itu memang ada perintahnya, teknisnya tergantung pada pian. Boleh pian baca zikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring itu dipersilakan. Ada perintah dalam Al-Quran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tersebut. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa nih Pak? Ada sesi tanya jawab kada? Kalau mau ada kita buka nanti setelah ini. Ada.
Sebelum ulun tutup, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya terkait tentang materi yang telah kita dengarkan bersama. Mohon maaf jika ada kehilapan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Ibu, kalau ada yang ditanyakan. Monggo Pak. Hadis yang ulun baca itu tidak ada muatan itu Pak. Yang baru saya ketahui ya. Yang saya ketahui itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun kalau kita ingin menambahkan yang demikian itu tuh juga itu ada manfaatnya Pak. Tentunya kita pengertian itu yuhyi wa yumitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, baginya pujian, wa yuhyi, dan dia yang hidup, wa yumitu, dan dia yang mematikan. Bukan berarti Allah yang mati, tidak di sana ya. Jujur Pak, ini harus kita pahami benar-benar bahwa Allah Ta'ala itu memang yuhyi ya. Allah Ta'ala hidup, dia tuh wujud. Wujud ini artinya apa? Wujud artinya apa Bu? Ada ya? Ada. Ulun pernah ditakuni sama orang Arab pas di Saudi tahun 2005. Dia tanya, darastal aqidah fi biladik. Ikam pernahkah belajar bahasa apa? Pernahkah belajar bahasa? Ikam pernahkah belajar akidah di negaramu? Katanya kan. Lain pakai bahasa Banjar, bahasa Arab ya. Jadi jawabun, darastal aqidah fi biladi. Ya, saya pernah belajar akidah. Kaif dibilang gimana? Saya ceritakan, wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Yang sifat 20 itu loh Pak, yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Nah, ternyata apa Pak? Dia bilang apa? Hadhi aqidatu asy'ariyah. La yajuz bukroh yumusabti ba'al muqabil, dia bilang. Ini akidahnya Asy'ariyah itu enggak benar. Nanti besok setelah asar di masjid ini kita ketemu hari Sabtu. Oh, enggak mau saya. Karena orang-orang bubuan itu kan memahami ayat-ayat mutasyabih itu kan secara ini kan tafwid kan. Kita kan takwil di situ. Yang Tuhan itu bisi wajah, Tuhan itu bersemayam di atas aras. Memang wujud, kata-kata wujud dalam Al-Qur'an itu enggak ada Pak. Adakah menunjukkan bahwa Allah itu wujud? Ada. Tidak ada. Tapi kita mengakui adanya Allah itu melalui apa? Melalui karya-karyanya, melalui ciptaan-ciptaannya. Jadi sebelum kalimat ada itu ada, Allah jauh sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Nggak bingung? Ya itu Pak. Jadi kata Allah itu tuh jauh ada sebelum kalimat ada itu ada. Wujudnya Allah itu tuh tidak bisa kita aplikasikan, tidak bisa kita asumsi bentuk Tuhan itu bersifat material atau abstrak. Nah sekarang sebuah contoh tentang masalah virus corona. Kita pakai masker berataan. Kita mengakui dan mempercayai bahwa corona itu tuh ada. Bujur corona itu tuh ada. Tapi bisa nggak kita lihat barangnya? Tidak bisa Pak, tapi kita mengakui adanya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sholat ini bukan berarti kita menyembah kepada Baitullah, bukan berarti kita menyembah kepada Ka'bah. Kalau kita sholat Pak, Bu, pian sholat, meletakkan dahi ke lantai, bertujuan menyembah kepada Baitullah atau Ka'bah, kada ada bedanya kita sholat menyembah kepada berhala. Karena kata-kata kiblat itu dalam niat pian mustaqbilal kiblah, menghadap kepada kiblat, bukan menyembah kepada kiblat. Kita menyembah kepada si pemilik Ka'bah tersebut. Nah itu Pak, jadi kita kalau sholat itu jangan sampai berasumsi kita melihat oh Allah Ta'ala itu berbentuk cahaya besar, bersinar-sinar, alif, lam, ha, itu ya. Nah itu khawatir pada saat kita meninggal pun itu yang kita lihat nanti pada saat kita menjalani kematian. Jadi sebisa mungkin kalau kita sholat menyembah kepada zat liwajibatil wujud, si penciptanya ini, kita bisa melihat Allah itu melalui dengan karya-karyanya, bukan melalui dengan zat yang bersifat abstrak itu tuh. Karena seringkali Pak kita terkadang tertipu dengan hayalan-hayalan, hingga pada akhirnya kita sholat itu menyembah kepada hayalan dan ilustrasi saja. Nah itu Pak, makanya kalau lu tuh sholat seringkali kalau menyampaikan kepada jemaah, kalau salat Jumat itu apa? Ulun sering menyampaikan wa alamu annakum bayna yadayillah wa ja'alu salatakum salatam muwadda. Jemaah ketahui sekarang pian ini ibadah, salat menyembah kepada Allah, tinggalkanlah perkara dunia yang ada sekitar kita. Kita rasakan beliau memperhatikan kita. Nah, itu baru kedudukan menjadi salat yang tingkatan muhsin.
Sholat ini kan macam-macam Pak ya. Ada orang tuh sholat pertama tujuannya menggugurkan kewajiban, mengharap surga. Itu kalau menggugurkan kewajiban karena perintah mengharap surga. Tapi kita bisa lihat kualitas orang sholat ini kadang-kadang nggak khusyuk. Bacanya nggak khusyuk, geraknya nggak khusyuk. Tapi kalau orang sudah tingkatan muhsin, betul-betul dia tuh sholat karena cinta terhadap Allah, itu tanpa perintahnya lagi. Sama kayak pian, sayang dengan anak, sayang dengan bini, tanpa diminta anak dengan bini pian berikan yang terbaik. Begitu juga ketika kita sholat. Ya, ketika kita sholat mengharap tuh karena cinta dan ridhonya Allah, kita nggak mengharap apa-apa lagi. Nah itu Pak, itu gambarannya. Dan kalau kita melaksanakan ibadah sholat. Sedikit lagi terakhir Pak. Jadi kita bisa mengukur iman kita tuh mati atau hidup tergantung dengan ibadah dari pian seorang. Barometernya adalah sholat pian. Kalau kita sholat sering kali, ya kita sering sholat, rajin ya kita sembahyang. Namun ketika kita sholat pernah tertinggal tuh karena apa? Kita mungkin alfa, ketiduran atau segala macam, hati itu merasa nggak nyaman, tertinggal sholat, itu iman pian masih hidup. Kalau iman yang mati itu pernah tertinggal sholat subuh, berkali-kali meninggalkan sholat, meninggalkan isya berkali-kali, meninggalkan zuhur berkali-kali, dan tidak pernah merasa berdosa, itu imannya sudah perlu dipertanyakan. Imannya sudah mati itu Pak. Nah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan iman kita ditetapkan dalam keadaan takwa. Ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala ta'atik wa ala dinika. Demikian yang bisa ulun sampaikan dalam ceramah yang sangat singkat ini. Mohon maaf jika ada kehilapan, kekurangan dan kesalahan dari ulun. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wasib rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyuni waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran wal ya hasanan fi aliyya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal najina minal kufri wa dhalal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.